Welcome back Zil Traders, kita akan membahas seputar Daily Outlook. Dan sebelumnya kita akan melihat kalender ekonomi terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa cek di ZFX Indonesia, website resminya di kalender ekonomi. Dan cari Monday 23rd of May. Oke, hari ini Kanada libur ya teman-teman ya, karena ada Victoria Day. Tapi kita akan lanjut di London Session nanti akan ada IFO Business Climate yang akan mempengaruhi nilai euro. Karena Jerman ini merupakan salah satu negara terkuat yang menggunakan mata uang euro. Dan juga kemudian di New York Session nanti akan ada Governor Bailey speech di jam 11.15 yang akan mempengaruhi GBP. Dari yang pertama kita akan membahas Bitcoin. BTC USD secara weekly time frame pekan lalu masih ditutup bearish. Namun ada hal yang penting dilihat teman-teman. Pekan lalu dia gagal untuk break dari previous low, melainkan dia jauh ditutup sempat menyentuh membentuk higher low ya pada weekly time frame. Dan di sini kita juga bisa melihat tidak ada top wick dari weekly candle pekan lalu, yang mana jika berhasil di break pada pekan ini, ada kemungkinan Bitcoin bisa lanjut untuk naik. Sementara itu dari daily time frame, kita juga dapat melihat bahwa Bitcoin masih berada dalam ranging area antara support di sekitar 28.600 hingga resistance di 31.200. Dan kita juga akan melihat apabila Bitcoin berhasil untuk menuju ke resistance, break, retest, dan bisa lanjut naik lagi. Namun sebaliknya, apabila dia menyentuh resistance, kemudian dia drop, dan dia bisa retest, dan kemungkinan besar akan turun menuju ke weak fill di previous weekly low. Sementara itu pada 4-hour time frame kita dapat melihat adanya struktur bullish dari Bitcoin sendiri ya. Jadi Bitcoin saat ini secara 4-hour time frame masih berada di resistance secara 4-hour time frame, yang mana jika berhasil untuk di break, ada kemungkinan besar Bitcoin akan dapat menuju ke resistance selanjutnya seperti yang kita bahas tadi di sekitar 31.200 atau 31.300. Yang selanjutnya adalah Gold atau XAUUSD. Untuk teman-teman di grup VIP Advance sudah berhasil untuk mendapatkan buy stop di sini ya, karena kita sudah call tadi sebelumnya di ini udah mencapai TP
dan activated, dan di sini. Di sini scalp setup jika gold berhasil break dari previous 30 minutes high, dan terlihat teman-teman ini jam 11.06 tadi dan dia sempat naik, turun, tidak menyentuh XL dan akhirnya hit dari take profit. Oke, congrats untuk teman-teman di VIP Advance, dan yang belum bergabung, ayo klik linknya di bawah, kamu bisa join secara gratis. Dan kita akan top down analysis dari weekly time frame terlebih dahulu, fresh analysis dari gold. Oke, gold secara weekly time frame ditutup bullish pekan lalu. Jadi ada kemungkinan bahwa gold akan lanjut naik pada pekan ini. Apalagi pada hari Senin, di awal Senin ini sudah break dari previous weekly high, yang mana pekan lalu sudah dilewati, yang menandakan adanya kemungkinan gold bisa naik lebih tinggi lagi. Dan kita juga dapat melihat ada clean area dari weekly candle. Oke, kita akan lihat secara daily time frame sendiri. Daily time frame menunjukkan pada kita semua bahwa gold telah break dari area resistance di sekitar 1824. Dia sudah base, drop base, kemudian dia menciptakan base lagi, kemudian area ranging di sini sudah berhasil di break pada tanggal 19 Mei lalu. Dan masih belum menunjukkan adanya potensi pelemahan dari gold sendiri. Dan secara daily kita dapat melihat apabila gold akan menuju ke area key level yang sebelumnya menjadi support di sekitar 1862, yang kemungkinan akan menahan kenaikan dari gold. Namun yang pertama dia harus melewati dari resistance sekitar 1850 dulu. Secara 4 hour time frame kita dapat melihat juga bahwa gold ini sudah berhasil break dari area resistance-nya di sekitar 1847. Jadi ada kemungkinan gold akan membuat base, retrace, kemudian naik menuju ke resistance selanjutnya. Namun bisa juga apabila dia bisa flip bullish, break dari previous high dan dia langsung menuju ke resistance di 1862. Last but not least, kita akan membahas GBP NZD, British Pound versus New Zealand Dollar. Secara weekly time frame kita dapat melihat bahwa pekan lalu memang sudah sempat break dari previous weekly high dan juga respecting previous weekly low. Namun kita dapat melihat akhirnya weekly candle dari GBP NZD ditutup seperti pin bar, yang mana dia mereject dari bagian atas ini, kemudian dia tutup bearish. Bahkan pada pekan ini dia sudah break dari previous weekly low. Jadi sangat mungkin bagi GBP NZD akan koreksi at least menuju weekly support di 1,925. Kemudian kita akan melihat secara daily time frame sendiri. Dari daily time frame ada support yang gagal untuk menahan penurunan dari GBP NZD di sekitar 1,948. Akhirnya dia turun menuju support berikutnya di sekitar 1,94258. Dan kita juga dapat top down lagi sedikit ke 4 hour time frame. Di mana secara 4 hour time frame kita dapat melihat bahwa ada key level. Di sini menjadi support, kemudian sekarang kemungkinan besar akan menjadi resistance. Kita akan menunggu konfirmasi apabila candle GBP NZD secara 4 hour time frame dapat ditutup bearish, maka akan besar kemungkinannya jika dia berhasil break the next candle ya. Break dari previous candle low, dia akan terjun menuju ke area weekly support yang seperti kita bahas di 1,92400.